Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada sore hari ini kita masuk dalam pembahasan tentang at-tanjim atau astrologi, ya, ilmu perbintangan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah mengatakan dengan mengutip perkataan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Qala Al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadata khalaqallahu hadhihi an-nujuma lis-salasin zinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa kullifa ma la ilma lahu bihi. Nah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Yang pertama sebagai hiasan di langit, kemudian sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencuri berita gaib, dan sebagai tanda-tanda untuk penunjuk arah dan sebagainya. Oleh karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain itu, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Artinya, kalau seseorang itu memfungsikan bintang selain daripada 3 fungsi atau tujuan tersebut, maka ya dia telah melakukan kesalahan. Ya. Nah, inilah nanti yang disebut dengan astrologi. Ya, astrologi itu artinya apa? Ya, menghubungkan peristiwa yang ada di muka bumi dengan posisi bintang-bintang. Nah, adapun mempelajari letak-letak peredaran bulan, maka Qatadah menyatakannya makruh, sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkannya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Arab dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut. Ya, jadi mempelajari letak peredaran bulan namanya apa? Astronomi. Ya, jadi beda antara astronomi dengan astrologi. Ya, astronomi itu disebut dengan ilmu falak. Sedangkan astrologi berkaitan dengan apa? Menghubungkan ya posisi letak bintang ya dengan peristiwa yang ada di bumi. Dan kita tahu gugusan bintang itu ada berapa? Ada 12. Ya, itu yang kita kenal sekarang dengan Pisces, Gemini, Sagittarius, ya. Apalagi begitu ya. Nah, kemudian disebutkan di sini wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamri wa musaddiqun bis-sihri wa qati'ur rahimi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Abu Musa menuturkan Rasulullah SAW bersabda, 3 orang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar atau minuman keras, orang-orang yang mempercayai sihir. Ya. Nah, termasuk mempercayai sihir ini adalah berkaitan dengan apa? Astrologi atau ilmu perbintangan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian daripada apa? Sihir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, ya, yang pertama tujuan penciptaan ya daripada bintang-bintang. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Sebagai hiasan di langit. Kedua,
untuk melempar syaitan yang mencuri berita gaib. Yang ketiga sebagai apa? Tanda untuk penunjuk arah. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, dinyatakan bahwa orang yang berpendapat selain tersebut, maksudnya memfungsikan bintang selain daripada tiga hal yang tadi kita sebutkan, maka orang tersebut telah menempuh jalan yang tidak benar. Ya. Nah, bisa saja nanti itu masuk di dalam masalah apa? Ya, astrologi. Ya, atau ilmu nujum. Ya. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan, apa yang disebut dengan astronomi atau ilmu falak. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat ilmu falak ini juga apa? Memiliki manfaat yang sangat banyak. Ya. Kemudian yang keempat, ancaman orang yang mempercayai sesuatu sihir yang diantara macamnya adalah ilmu nujum atau astrologi, walaupun dia mengetahui akan kebatilannya. Nah, jadi orang yang percaya terhadap hal tersebut, ya, maka ini termasuk apa? Satu bentuk ya penyimpangan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah astrologi atau ilmu nujum. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membahas pembahasan berikutnya, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada posisi bintang tertentu. Nah, dalam pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat ke-82. Wa taj'aluna rizqakum wa la taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Nah, kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah anal mayyit. Wa qala an-nahihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara terdapat pada umatku di mana itu termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh mereka. Yang pertama adalah membanggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Yang keempat, meratapi orang yang mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ketika itu akan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Kemudian hadis yang kedua, walahuma an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lail falamma insarafa akbala ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala
qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi. Wa amma man qala mutirna bi naw'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan. Nah, ketika usai sholat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas mengatakan, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, dia berfirman, pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada pula mereka yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang tertentu atau bintang yang lainnya, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Nah, jadi berkaitan dengan turunnya hujan, maka itu adalah apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyandarkan turunnya hujan kepada bulan, kepada bintang, ya, kepada musim dan lain sebagainya. Kecuali kalau ini sifatnya apa? Sesuatu yang memang menjadi adat kebiasaan, ya. Kalau musim hujan ya maka apa? Turun hujan, ya. Tetapi tidak boleh menisbatkan itu kepada sebab selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, lahuma min hadisi Ibni Abbasin maknahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Jadi Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya antara lain disebutkan, ada di antara mereka yang berkata, sungguh telah benar bintang tertentu. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang, ya, sampai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan kamu membalas rizki yang telah dikurniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Ya. Nah, jadi ini adalah 3 hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya rahmatullah. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, dari pembahasan ini ada 10 kesimpulan yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan bab ini. Yang pertama adalah tafsir ayat dalam surat Al-Waqiah, ya, ayat ke-75 sampai 82. Ya. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik atas kekufuran mereka terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah, ya, dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya perkataan mereka ini adalah dusta dan tidak benar. Karena turunnya hujan itu adalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan setelah hujan turun kita dianjurkan membaca doa apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, telah diturunkan hujan kepada kami, ya, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hujan itu bukan karena, ya, turunnya karena musim. Hujan itu bukan karena musim turunnya, tapi karena apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disebutkan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah, ya. Nah, salah satunya adalah apa? Wal istisqa'u bin nujum. Menisbatkan turunnya hujan kepada apa? Bintang-bintang.
Kemudian yang ketiga, dinyatakan bahwa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai perbuatan kafir, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Ya. Jadi kalau seseorang itu meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang itu, maka ini termasuk kufur besar. Tetapi kalau seorang itu meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, tetapi dengan sebab bintang tertentu, maka ini termasuk di dalam ya perkara kufur kecil atau asghar. Nah, sehingga yang keempat, di antara perbuatan kafir ini ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan kufur kecil. Nah, sehingga di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini adalah hadis qudsi ya, yang menyebutkan bahwasannya apa? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi. Ya. Adapun orang yang mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena karunia dan rahmat Allah, maka mereka beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan karena kepada kita karena bintang tertentu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang tersebut. Nah, kemudian yang keenam, ya, perlu difahami makna iman dalam kasus tersebut. Ya, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan iman di sini artinya menisbatkan satu peristiwa pada sebab, ya, kemudian berpaling kepada sebab yang hakiki. Ya, seperti itu. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mendapatkan rizki, kemudian kita menisbatkan, ya, kita dapat rizki ini karena usaha kita. Kita dapat rizki ini karena ilmu kita. Kita dapat rizki ini karena kepandaian kita, karena keahlian kita dan seterusnya. Kemudian berpaling daripada sebab yang hakiki bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki, maka ini termasuk di dalam apa? Ya, kita beriman kepada sebab tersebut dalam arti meninggalkan sebab yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bentuk kekufuran walaupun itu adalah kufur yang sifatnya asghar ataupun kecil. Nah, yang ketujuh, dan perlu difahami pula makna kafir di dalam ya kasus tersebut. Artinya apa? Kufur yang dimaksud adalah apa? Kufur asghar, bukan kufur besar. Nah, sehingga di antara pengertian kufur di sini adalah kata-kata yang salah ya dari mereka. Ya, artinya apa? Kata-kata pun bisa menjerumuskan orang dalam kekufuran. Ya, misalkan orang mengatakan, wah, untung ada kamu. Kalau tidak ada kamu, saya bisa ketabrak. Nah, itu sebetulnya kata-kata kekufuran. Ya. Tetapi kalau orang itu mengatakan apa? Alhamdulillah. Ya. Baru setelah itu mengatakan, ya, karena ada kamu, saya selamat. Maka itu tidak mengapa. Karena yang pertama kali dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kepada orang tersebut. Nah, kemudian yang kesembilan, metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan. Nah, sebagai contohnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ya. Jadi ketika ada orang yang tidak mengerti, maka bisa diajukan pertanyaan supaya dia berpikir. Kalaupun nanti dia tidak mampu, maka barulah dia
menjelaskan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah disebutkan dalam hadis tentang ancaman terhadap wanita yang meratapi orang yang sudah mati. Ya, di mana ancaman ini adalah apa? Pada hari kiamat nanti akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Artinya ini menunjukkan ya an-niyahah atau meratapi ya orang yang meninggal termasuk dosa besar dan ini sesuatu yang diharamkan. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Yang pertama berkaitan dengan ilmu nujum atau astrologi, kemudian yang kedua berkaitan dengan menisbatkan turunan hujan kepada bintang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.